Untuk mengawali siaran virtual kita saat ini, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyalakan sebuah lilin. Marilah kita berdoa pribadi. Menurut kisahnya, pada tahun 1490 di sebuah lereng Gunung Kavo atau dikenal dengan nama Monte Cavo, menggelinding sebuah batu putih besar seberat 150 kuintal yang nyaris menggilas seorang tentara berkuda atau disebut juga dengan cavalieri yang sedang bertugas di wilayah tersebut. Melihat tidak ada jalan keluar untuk menghindari bongkahan batu besar yang bergerak cepat, ia spontan berdoa Salam Maria dan meminta tolong kepada Bunda Maria untuk diselamatkan dari bahaya itu. Tiba-tiba, batu seberat 150 kuintal tersebut terhembus angin kencang dan melamban geraknya, serta secara mukjizat berhenti tepat di depannya tanpa mencederai. Tentara berkuda itu bersyukur kepada Bunda Maria yang sudah hadir menyelamatkan dirinya. Batu putih dalam bahasa Italia dikenal dengan nama batu tufo. Tempat batu putih yang terhenti secara mukjizat itu kemudian sering didatangi umat untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Umat pada umumnya berdoa bersama Bunda Maria untuk menyelamatkan mereka dari berbagai bahaya atau kesulitan yang tidak bisa dihindarkan dalam hidup mereka. Karena semakin banyak peziarah berdatangan, pada abad ke-16 mulai dibangun sebuah kapel yang dipersembahkan kepada Bunda Maria. Antoniazzo Romano, seorang pelukis Italia terkenal, dipercaya untuk melukiskan gambar Bunda Maria dengan bayi Yesus di batu putih yang menjadi mukjizat tersebut. Perluasan kapel untuk menjadi tempat peziarahan dimulai pada tahun 1723 dan baru selesai pada tahun 1854. Pada tahun 1931, pengelolaan santuario diberikan kepada Ordo Tritunggal Maha Kudus atau OSST. Dan ditambahkan kapel yang dipersembahkan kepada para pejuang yang wafat akibat Perang Dunia Pertama dan Kedua, serta kapel yang didedikasikan untuk Allah Tritunggal Maha Kudus.
Paling tidak ada 3 orang paus yang menyempatkan diri datang dan berdoa di tempat ini. Mereka adalah Paus Paulus ke-6, Paus Yohanes Paulus kedua, dan Paus Benediktus ke-16. Nah, kita sudah berada di Rocca di Papa, sebuah kota kecil yang letaknya sekitar 30 km dari pusat kota Roma. Kita berjalan menuju sebuah taman kecil yang memperlihatkan suatu pemandangan indah dari ketinggian. Saat ini kita berada di ketinggian kurang lebih 600 meter dari atas permukaan laut, dan kita bisa melihat sebagian kecil kota Roma dari atas sini. Di depan kita tampak sebuah danau vulkanik besar yang dinamakan Danau Albano. Dan di seberang danau bisa kita lihat ada sebuah kota kecil lainnya yang dinamakan Castel Gandolfo. Tampak dari jauh bisa kita lihat kupola dan teropong bintangnya. Castel Gandolfo dikenal sebagai tempat peristirahatan musim panas dari Papa Paus. Tidak jauh dari taman kecil inilah terdapat tempat pesiarahan atau santuario yang dinamakan Santuario Madonna del Tufo. Nah, di depan kita itulah santuario atau tempat pesiarahan yang akan kita kunjungi. Di dalam santuario itu nanti bisa kita lihat sebuah batu putih besar atau batu tufo yang terhenti secara mukjizat berkat pertolongan Bunda Maria yang menyelamatkan tentara berkuda. Mari kita masuk. Ini adalah kapel yang dipersembahkan untuk para pejuang yang gugur pada saat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dapat kita lihat di kanan dan kiri dinding dituliskan nama-nama mereka, dan di tengah altar diletakkan patung Pieta. Bagian atap dari gereja ini tampak berseni arsitektur neo-renaissance.
Ini adalah patung Yesus yang diikat tangannya, menjadi simbolisasi seperti tahanan perang yang harus diselamatkan dan dibebaskan. Misi Ordo Tritunggal Maha Kudus adalah menyelamatkan dan membebaskan para tahanan perang, budak, dan yang lain agar terbebaskan dari penindasan. Di kapel ini diletakkan juga patung Bunda Maria dari Fatimah, dan di dinding kanan dan kiri didedikasikan untuk dua tokoh yang berjasa atas pembangunan santuario. Mereka adalah Giuseppe Lucatelli dan istrinya. Kapel ini dipersembahkan untuk sengsara Yesus. Banyak peziarah yang datang sedang dalam pergumulan berat dalam hidup mereka. Dengan menghayati sengsara Yesus dan berdoa di tempat ini, mereka merasa dikuatkan apapun kesulitan dan pergulatan hidup yang sedang mereka alami. Kapel terakhir di koridor kanan adalah kapel yang dipersembahkan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena tempat peziarahan ini dikelola oleh Ordo Tritunggal Maha Kudus, para romo yang menjaga dan merawat tempat peziarahan ini menempatkan pusat doa mereka di kapel ini. Mari kita masuk sejenak ke dalam sakristi. Di dalam sakristi disimpan banyak ucapan syukur dan terima kasih dari para peziarah yang terkabul doa-doa mereka melalui Bunda Maria Penolong dalam Bahaya atau Madonna del Tufo. Di altar utama diletakkan batu putih atau batu tufo yang terhenti secara mujizat, dan di permukaan batu dilukis Bunda Maria memangku bayi Yesus, hasil karya dari Antoniazzo Romano. Batu sebesar 150 kuintal itu semula tidak terletak di altar. Nanti akan kita lihat titik tepatnya batu putih itu terhenti. Ini adalah lukisan yang menggambarkan situasi saat tentara berkuda yang nyaris terlindas batu putih dan diselamatkan oleh Bunda Maria. Di bagian atas altar dilukiskan hati kudus Maria, dan di kanan kiri adalah lukisan tentang santo-santo pendiri Ordo Tritunggal Maha Kudus. Ini adalah lukisan yang menggambarkan umat mulai berduyun-duyun datang ke tempat terjadinya mukjizat batu putih untuk berdoa dan merasakan kehadiran Bunda Maria, penolong dalam bahaya.
Kita lihat koridor sebelah kiri. Ini adalah kapel yang dipersembahkan untuk hati kudus Yesus. Ini adalah kapel yang dipersembahkan untuk keluarga kudus. Lukisan mosaik ini sangat unik karena menggambarkan keluarga kudus sedang bekerja dan tampak Yesus anak-anak sedang membantu ayahnya Santo Yusuf. Sementara ibunya tampak memandang Yesus dengan kasih dan sukacita. Kapel terakhir adalah kapel yang dipersembahkan untuk Santo Yusuf. Seperti kita tahu, tahun ini oleh Paus Fransiskus dicanangkan untuk menjadi tahun bagi Santo Yusuf. Santo Yusuf dikenal juga sebagai Bapa Gereja Katolik berdasar Decreto Quamat-Modum Deus dari Paus Pius ke-9. Ini adalah patung yang ditujukan untuk mengingat dua orang paus yang pernah singgah dan berdoa di tempat suci ini, yaitu Paus Paulus ke-6 dan Paus Yohanes Paulus kedua. Sementara Paus Benediktus ke-16 belum dibuatkan patung pengingatnya. Disinilah titik tempat batu putih yang terhenti secara mujizat sebelum kemudian dipindah ke atas altar. Tepatnya yang diberi tanda salib. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa pribadi, menyampaikan semua intensi kita kepada Tuhan bersama Bunda Maria, penolong dalam bahaya.
Ajarilah kami agar setia pada Bapa dan doakanlah selalu kami anak-anak-Mu lewat perantaraan-Mu. Kami serahkan segalanya, Bunda, sertailah kami, ajarilah kami agar setia pada Bapa dan gerejanya, agar setia pada Bapa dan gerejanya. Selesai sudah siaran virtual kita. Marilah kita akhiri dengan doa penutup dan berkat pewartaan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mengikuti dengan iman ziarah virtual bersama Bunda Maria, penolong dalam bahaya. Mujizat yang terjadi pada abad 15 atas diri seorang Cavalieri terjadi juga pada zaman kita ini. Ada banyak peziarah yang datang ke tempat ini dan mengalami bagaimana Allah hadir di dalam kehidupan mereka. Kita mengikuti ziarah ini dengan iman
Karena itu kita percaya bahwa apa yang kita minta didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, di akhir ziarah ini, saya mau mengajak kita sekali lagi menyampaikan wujud-wujud permohonan kita kepada Tuhan bersama Bunda Maria. Seraya kita mau memohon berkat Tuhan, agar apa yang kita dambakan, apa yang kita rindukan, teristimewa untuk setiap kesulitan hidup yang kita alami, mendapatkan pertolongan dan jalan keluarnya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur kepadamu karena dalam situasi pandemi ini, kami masih Kau perkenankan untuk mengalami kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami melalui kebaikan Bunda Maria, sebagaimana yang dialami oleh Cavalieri yang berdoa memohon pertolongan Bunda Maria. Kami telah mengikuti ziarah virtual bersama dengan Bunda Maria dan mendapatkan peneguhan iman bahwa setiap doa yang dipanjatkan dalam ketulusan akan didengarkan dan dikabulkan. Bahwa Engkau, Bapa yang baik, tak pernah meninggalkan kami, terus hadir menyertai kami dalam diri Bunda Maria. Teristimewa ketika kami berada dalam kesulitan dan dalam bahaya. Hari ini, pada kesempatan ziarah virtual ini, kami datang kepadamu bersama Bunda Maria untuk memohon rahmat kebaikan-Mu. Semoga para peziarah dan semua anggota keluarga mereka, sahabat kenalan dan kerabat yang didoakan pada kesempatan ziarah ini, mereka yang sedang menderita karena penyakit apa saja, Kau anugerahi rahmat kesembuhan. Semoga kasih keibuan Bunda Maria menolong orang yang menderita, menjamah dan meneguhkan saudara-saudara kami yang sakit ini, sehingga lewat perawatan dan perhatian yang mereka terima, mereka dapat memperoleh kesembuhan baik secara jasmani maupun secara rohani. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan rezeki hidup. Semoga berkat doa dan bantuan Bunda Maria, penolong orang dalam bahaya, saudara-saudari kami yang kehilangan pekerjaan, mengalami kemunduran dan kesulitan dalam usaha atau pekerjaan mereka, boleh menemukan solusi secara ekonomi. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang sampai saat ini masih mendambakan kelahiran seorang anak di dalam keluarga dan perkawinan mereka. Semoga Bunda Maria yang bersukacita karena mendengar berita gembira yang dialami Elizabeth saudaranya, berkenan juga mengunjungi keluarga-keluarga ini dan memohonkan sukacita bagi keluarga-keluarga ini dengan kelahiran anak yang didambakan. Bersama dengan para peziarah hari ini, kami berdoa juga untuk kaum muda yang sedang mencari jodoh. Semoga Bunda Maria berkenan mendampingi mereka, sehingga mendapatkan pasangan hidup yang seiman, yang bertanggung jawab,
dan dapat saling mencintai secara tulus. Semoga mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam menjual aset-aset mereka dilancarkan dan dimudahkan dalam pelaksanaannya. Mereka yang mengalami keretakan dalam perkawinan boleh diutuhkan kembali. Bunda Maria, penolong orang dalam bahaya, dengarkanlah doa-doa kami, anak-anak-Mu. Ada begitu banyak kesulitan, penderitaan yang dialami dunia saat ini. Semoga berkat bantuan doa-Mu, bumi kami, negara kami, keuskupan kami, paroki, dan keluarga-keluarga kami segera dibebaskan dari wabah pandemi COVID saat ini. Semoga orang-orang yang mengalami penderitaan sebagai dampak dari wabah COVID, Kau tolong dan Kau hibur. Dan kami semua anak-anak-Mu yang datang kepadamu, Kau balut dengan mantel kasih keibuan-Mu. Engkau telah menunjukkan kasih keibuan-Mu dengan menyelamatkan tentara Cavalieri dari tindihan batu besar dan membantu begitu banyak orang yang datang berziarah ke santuario ini. Dengarkanlah permohonan-permohonan kami dan bantulah kami selalu dengan doa dan penyertaan-Mu. Saudara-saudariku terkasih, marilah sekarang kita hening sejenak, kita sampaikan wujud-wujud hati kita secara pribadi. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau selalu memberi kepada kami lebih dari yang kami minta, lebih dari yang kami butuhkan. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkan semua wujud doa kami dalam ziarah virtual ini. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga oleh penumpangan tanganku ini, dengan pertolongan doa Bunda Maria, penolong orang dalam kesulitan, saudara-saudari sekalian, semua anggota keluarga, kerabat, sahabat kenalan, semua orang yang kita doakan dalam kesempatan ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.